Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada malam hari ini kita belajar tentang 3 pertanyaan, 4 nasihat, 5 syarat, 6 petunjuk, dan 7 perkara. Masih ada banyak cerita-cerita, kisah-kisah hikmah dari Syekh Ibrahim bin Adham. Tentu saja tidak mungkin kita angkat semua malam hari ini. Yang jelas, mari teman-teman tidak berhenti belajar, tidak berhenti membaca. Ada kisah yang saya ingat, mungkin dulu pernah saya ceritakan itu ya. Mungkin saya ulang lagi, mungkin masih berguna ringkasnya. Bagaimana orang itu jangan mudah berprasangka. Jadi ini kalau tadi kan kisah utama mulianya Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi ada juga cerita beliau ini berpikiran negatif, berpikiran buruk suatu ketika. Tapi langsung diingatkan oleh Allah. Jadi suatu ketika Syekh ini jalan-jalan di tepi pantai. Tidak sengaja melihat seorang laki-laki dan perempuan sedang duduk berdua bercakap-cakap, kok asik sekali. Dan di sebelahnya ada botol-botol, rasanya seperti botol minuman keras yang isinya baru saja kosong. Nah, Syekh Ibrahim melihat ini itu terus geleng-geleng kepala sambil istighfar, astagfirullah, kok ada ya manusia kayak gini, senang sekali dengan maksiat. Asik berdua dengan perempuan, minum minuman keras, apa dia tidak sadar itu dosa. Baru saja batin seperti ini, tiba-tiba tidak jauh dari tempat itu, tadi tempatnya di pantai, tiba-tiba ada kapal yang terhempas di pinggiran pantai. Dari dalamnya ada beberapa orang yang tenggelam. Jadi ada 5 orang yang berjuang untuk selamat dari atas kapal atau mungkin perahu itu. Nah, laki-laki tadi yang tadi sudah dipandang negatif oleh Syekh Ibrahim, tiba-tiba lari dan meloncat ke tengah laut berusaha menyelamatkan 5 orang ini. Tapi ya dia tenaganya terbatas, akhirnya hanya bisa menyelamatkan 4 orang. Yang 1 orang tidak berhasil dia selamatkan. Nah, Ibrahim bin Adham melihat peristiwa itu ya melongo saja. Jadi dia semacam orang kaget. Kalau bahasa Jawa ini ketenggengan lihat peristiwa yang berjalan cepat di depannya. Nah, dia melihat pemuda tadi bersusah payah, pandangannya agak geser tentang pemuda tadi. Nah, pemuda tadi begitu berhasil menyelamatkan 4 orang, tiba-tiba menghampiri Syekh Ibrahim bin Adham. Sambil setengah melotot, dia bicara pada Syekh, "Wahai Syekh, saya berhasil menyelamatkan 4 nyawa. Aku orang rendah yang kamu anggap banyak maksiat ini, berhasil menyelamatkan 4 nyawa. Harusnya kalau sampean bantu, yang 1 tadi bisa diselamatkan juga. Tapi sampean menyelamatkan 1 saja tidak bisa. Saya yang sampean pandang negatif bisa menyelamatkan 4 nyawa." Wah, Syekh Ibrahim merasa menyesal tadi dengan prasangka negatifnya. Dan apalagi terus laki-laki ini nambah, "Wahai Syekh, perempuan tadi yang di sebelahku itu adalah ibuku. Dan botol tadi sebenarnya bukan minuman keras, itu isinya adalah air putih biasa." Ini laki-laki ini ternyata tahu apa yang ada di pikirannya Syekh Ibrahim bin Adham. Ini mungkin beliau ini memang sengaja dihadirkan oleh Allah untuk memberi pelajaran pada Syekh Ibrahim bin Adham untuk tidak berprasangka buruk, tidak suudzon pada orang lain. Jadi untuk senantiasa berpandangan positif kepada makhluk Allah yang lain. Nah, ini dulu mungkin pernah saya ceritakan kisah ini. Jadi bagaimana kita membersihkan diri dari prasangka. Baik, teman-teman. Wah, ini mungkin waktunya sudah tuntas, sekitar 2 jam kita membahas beliau.
Saya ingin menutup sesi malam hari ini dengan cerita juga. Ini ada kisah satu ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini melihat ada seorang laki-laki yang memprihatinkan sekali. Dia ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan buta. Nah, teman-teman bisa membayangkan ya situasinya ini. Hidupnya mengenaskan sekali. Tetapi dari mulut laki-laki ini selalu keluar ucapan-ucapan syukur. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang begitu besar. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Selalu muncul kalimat-kalimat pujian, rasa syukur kepada Allah. Nah, Syekh Ibrahim takjub dengan orang ini. Kemudian bertanya, "Wahai Tuan, saya melihat sampean ini begitu mengenaskan, memprihatinkan hidupnya. Apa sih yang membuat sampean ini masih bersyukur saja kepada Allah? Biasanya orang yang seperti ini kan isinya memohon-mohon, meminta-minta macam-macam kepada Allah. Ini malah bersyukur terus." Orang ini kemudian bilang, "Alam yu'tini lisanan dzakiron wa qalban syakiron." Kata orang ini, bukankah Allah menganugerahiku mulut yang senantiasa menyebut namanya dan hati yang senantiasa bersyukur? Jadi mudahnya orang ini menjawab, meskipun aku tidak punya tangan, tidak punya kaki, mataku buta, tapi Allah memberiku anugerah yang luar biasa, yaitu mulut yang senantiasa menyebut namanya. Tadi kan selalu mengucap syukur, alhamdulillah, dan hati yang senantiasa bersyukur. Ini jauh lebih berharga dari tangan, kaki, dan mata, karena sifatnya lebih hakiki dalam kehidupan ini. Nah, kisah terakhir ini mungkin pelajaran bagi kita, siapa saja, ya hidup ini mungkin banyak hal-hal menyulitkan, banyak hal-hal memprihatinkan untuk kita masing-masing dengan problem masing-masing kita. Tapi jangan lupa, Allah memberi nikmat banyak untuk kita yang sering tidak kita sadari. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesadaran untuk berbuat baik, nikmat mulut yang masih mau menyebut namanya, nikmat semangat untuk menjalankan perintahnya, dan masih banyak lagi yang lain. Dan itu lebih penting, lebih hakiki mungkin kalau dibandingkan masalah-masalah sehari-hari yang setiap hari kita keluhkan. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dalam hidup ini. Insya Allah dengan terus bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.